Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying berubah menjadi streamer saat ia terbang keluar dari mulut berdarah kepala iblis itu. Aku keluar. Huff. Mendengus dingin tiba-tiba terdengar. Sue Ying berbalik, hanya untuk melihat seorang pria tampan dengan baju besi putih keperakan. Laki-laki yang menarik ini memiliki ekspresi dingin. Matanya dipenuhi dengan niat dingin seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. White Sovereign King dikenal karena kecenderungannya terhadap pembantaian di seluruh abis kegelapan. Kecintaan itu mampu membuat bahkan iblis yang hidup di dalamnya merasa teror. Orang bisa membayangkan betapa kejam dan gila dia. Iblis itu menakutkan, tapi White Sovereign King adalah iblis di antara iblis. White Sovereign, Sue Ying memulai. Hua, Raja Berdaulat Putih memiliki pedang di pinggangnya. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang dari sarungnya, meretas tanpa berbicara apa-apa. Dunia di sekitarnya menjadi sangat dingin, mencegah Sue Ying menghindari serangan itu. Cahaya pedang itu indah. Itu melayang di langit seolah-olah pelangi. Sangat cantik. Setelah itu, cahaya pedang ini mendarat di tubuhnya. Sue Ying tidak punya waktu untuk menggunakan manuver defensif. Pedang di pinggang Raja Berdaulat Putih itu adalah senjata dewa sejati. Penampilan teknik pedangnya telah melampaui yang dimiliki dewa sejati biasa, dan pedang ini telah sepenuhnya melampaui hukum dunia. Saat cahaya pedang mendarat di tubuhnya, Sue Ying akhirnya memahami jurang raksasa di antara dirinya dan pihak lain. Hong! Sue Ying langsung diretas ke belakang, bertabrakan dengan wajah kepala iblis besar gunung tiga kepala suku, berjatuhan dua kali sebelum akhirnya menahan diri di batu magma gunung. Darah di dalam tubuhnya mendidih. Dia merasakan manisnya tenggorokannya. Sue Ying melihat titik di dadanya yang telah ditebas oleh pedang. Ada luka panjang di sana. Satu pedang bisa merusak armorku? Menurut badan misterius penghancuran ekstrim, Paragon tidak dapat membunuhku dengan mudah. Hanya para ahli terkuat yang bisa melakukannya. White Sovereign King dengan santai menamparkan aku dengan pedangnya dan mampu melukai aku. Tampaknya dengan analisis hierarki kekuasaan yang dilakukan oleh Pulau Heart Lake, ia harus dianggap sebagai keberadaan puncak bahkan di antara Paragon. Sue Ying membuat keputusan. Dia menatap ke atas ke arah pria tampan berkulit putih keperakan di kejauhan. Siapa yang akan mengira bahwa dia telah bertindak bahkan tanpa berbicara untuk kedua kalinya? Ini merepotkan, kecuali aku harus menggunakan jimat itu? Petik 2. Jimat itu sangat unik, itu bisa membantunya dan bisa memberinya kesulitan juga. Sue Ying tidak mau menggunakannya sampai saat terakhir. Itu memang diciptakan oleh ahli terbesar dari semua zaman kosmos. Seorang prajurit dari Destruction Legion mampu melindungi dirinya dengan baik. White Sovereign King berdiri di udara saat dia berkata. Dia memang heran. Siapa dia? Dia bahkan tidak takut pada penguasa, menjadi sangat riang dan telah menguasai 50 tingkat teratas dunia jurang, Raja Sovereign Putih. Dao yang dia buka adalah Dao of Slaughter, dan dia tidak bisa membunuh Dewa Dunia tahap 4 dengan satu pedang? Agar kamu menerima satu pedang dari aku tanpa sekarat, kamu memiliki kualifikasi untuk minum beberapa gelas bersamaku. Kata Raja Sovereign Putih dengan acuh tak acuh. Beberapa gelas? Sue Ying sedikit terkejut. Kenapa, kamu tidak mau minum? Kamu ingin mati saja? Raja Berdaulat Putih memandangnya. Sue Ying buru-buru menambahkan, siapa yang ingin mati secara sukarela? Selain itu, bagi Raja Berdaulat Putih untuk mengundang aku untuk minum anggur, aku tentu senang. Petik 2. Keduanya terbang ke atas. Mereka terbang hingga mencapai di atas lapisan awan. Ada meja-meja awan, kursi-kursi awan dan seorang wanita muda berdiri di sana. Wanita muda itu menawan, meskipun Sue Ying bisa menganggap bahwa dia bukan makhluk hidup sejati. Duduk. White Sovereign King duduk terlebih dahulu sebelum memesan. Sue Ying juga sudah duduk. Wanita muda yang menawan itu menuangkan anggur untuk mereka. Seni absolut dari Destruction Legion sangat hebat. White Sovereign King menghela nafas saat dia duduk di sana. Ini benar-benar seni absolut yang disebut sebagai yang terkuat dalam pertahanan melintasi zaman kosmos. Kamu tidak buruk juga karena bisa melewati pilihan Destruction Legion. Petik 2. Ini keberuntungan, kata Sue Ying.
Sukses berarti kekuatan. Tidak ada keberuntungan yang terlibat, White Sovereign King terkekeh. Dia membawa secangkir anggurnya, ayo, mari kita turunkan secangkir dulu. Sue Ying segera mengambil cangkir anggur dan menemaninya. White Sovereign King tertawa, tidak banyak yang memiliki kualifikasi untuk minum bersamaku. Kamu adalah salah satu dari mereka. Jika aku tidak bisa bertahan dari pedang itu, aku pasti sudah mati kan? Kata Sue Ying. Semut-semut yang tidak dapat menerima satu serangan pun dari aku, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk duduk bersama aku? Raja Sovereign Putih memandang Sue Ying, setelah membunuhmu jika kamu tidak membawa tulisan suci iblis darah bersama, aku selalu dapat mengirim orang untuk menjelajahi dunia air luas secara perlahan. Kamu tahu 10 miliar atau 100 miliar tahun tidak berarti bagi aku. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Raja berdaulat putih ini tidak membunuhnya. Sebagai gantinya, dia duduk bersamanya untuk mengobrol. Di satu sisi, memang karena kekuatan tempurnya yang memberinya kesempatan ini karena pertahanannya kuat, dan bahwa ia bukan semut yang bisa dengan mudah dijepit hingga mati oleh Raja Sovereign Putih. Di sisi lain, Raja Berdaulat Putih kemungkinan besar mengakui fakta bahwa peluang Sue Ying untuk menyimpan kitab suci iblis darah dengannya tidak besar, dan kemungkinan yang lebih tinggi disembunyikan di Fastwater World. Mengatakan itu mungkin mudah, tetapi jika dia perlahan mencari, menghabiskan 1 miliar tahun adalah normal. Dua alasan ini membuat White Sovereign King rela duduk untuk mengobrol. Dua sosok muncul tiba-tiba dari jauh. Dua sosok merobek ruang, tiba di atas lapisan awan. Sue Ying dan White Sovereign King yang keduanya duduk di sana berbalik. Itu adalah iblis yang menjulang dengan 6 tangan. Dia berjalan dengan Howling Devil Cult Leader di satu tangan. Pemimpin kultus iblis Howling sama seperti anak perempuan, dia tidak bisa membalas meskipun tertangkap. Sovereign, avatarnya telah terbunuh. Ini adalah tubuh sejatinya. Iblis berlengan 6 itu dengan santai membuang Howling Devil Cult Leader. Setelah jatuh, dia berusaha untuk berdiri. Meskipun hati dewa yang sebenarnya telah disegel, dia masih bisa terbang di langit. Howling Devil Cult Leader berwajah ngeri. Duduk di sana, ada Sue Ying dan pria tampan lain yang juga merupakan Raja Sovereign Putih yang legendaris. Dunia level 50 pertama abis kegelapan selalu dikuasai oleh Raja Sovereign Putih sendirian untuk jangka waktu yang lama. Berdaulat, berdaulat. Howling Devil Cult Leader berlutut, memohon belas kasihan. Yang mulia Dongbo, yang mulia Dongbo, ampun. Belas kasihan? Aku pernah mendengar bahwa kamu datang ke abis kegelapan kali ini untuk menyelamatkan teman baikmu Ciki Yubai? Kata Raja Berdaulat Putih dengan santai. Sue Ying terkejut melihat betapa detailnya pihak lain memahami keadaannya. Dia segera mengangguk, benar. Sangat disayangkan bahwa teman baik kamu ini telah digunakan olehnya untuk berkultivasi dalam teknik rahasia. Itu kemungkinan besar adalah kitab suci iblis darah. White Sovereign King memandang ke arah Howling Devil Cult Leader yang saat ini berlutut dan memohon belas kasihan. Dia kemudian dengan santai melambaikan tangannya, menyebabkan aura pembantaian darah menyelimuti tubuh Howling Devil Cult Leader. Mata Howling Devil Cult Leader melebar dan dipenuhi teror. Setelah itu, dia benar-benar dipecah menjadi ketiadaan. Sue Ying segera menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan Howling Devil Cult Leader melalui karma. Jelas, setelah tubuh aslinya mati, dia benar-benar mati. Ini adalah salah satu cara aku untuk menunjukkan kamu ketulusan aku untuk negosiasi ini. Kata Raja Berdaulat Putih. Sue Ying dengan ringan mengangguk. Waktu itu ketika dia melihat Ciki Yubai memasuki keadaan gila dan dipenuhi dengan keluhan, dia memutuskan di sana dan kemudian untuk membunuh pemimpin Howling Devil Cult. Bahkan jika Raja Berdaulat Putih tidak membunuhnya, Sue Ying masih akan membunuhnya di masa depan. White Sovereign King dengan ringan menghirup anggur, dengan mengatakan, aku tidak meminta salinan asli dari setengah bagian pertama dari kitab iblis darah. Aku hanya meminta kamu untuk membiarkan aku dan kehancuran besar untuk menerima warisan sekali. Untuk membalas upaya tersebut, penghancuran besar akan membiarkan kamu mewarisi bagian kedua dari kitab iblis darah. Selanjutnya, kami akan mengirim kamu keluar dari Dark Abyss. Petik 2. Baiklah, Sue Ying tidak ragu sama sekali. Kalau begitu,
Aku akan membiarkan Kaisar Surgawi kehancuran besar datang, White Sovereign King mengangguk. Dia kemudian menggunakan karma untuk mengirimkan pesan kepada orang di tingkat 199 dunia abis, kehancuran besar, kamu bisa datang. Sui Ying sedang minum dengan Raja Sovereign Putih, menunggu Kaisar Surgawi kehancuran besar. Kakak Dongbo, Paragon Huo Cheng mengirimkan pesan, aku pernah mendengar bahwa kamu bertarung 1 lawan 3, dan masih membunuh keberadaan yang kuat. Tidak buruk. Aku membunuh avatar saja, Sui Ying mengirim balik. Ini sudah sangat luar biasa? Oh benar, kamu harus berhati-hati terhadap Raja Berdaulat Putih. Orang tua itu sangat kejam dan licik, dan bisa melakukan apa saja. Paragon Huo Cheng mengirimkan pesan untuk mengingatkannya. Sui Ying memandang White Sovereign King yang duduk di sisi lain, menikmati anggurnya, dan tidak bisa tidak mengirimkan pesan, aku tepat di depan White Sovereign King. Saat ini aku minum anggur dengannya. Dalam beberapa saat, Kaisar Surgawi penghancuran besar akan datang juga. Kami akan membahas tentang Kitab Iblis Darah. Petik 2. Tepat di depannya, kamu sebenarnya duduk bersama orang yang kejam ini bersama-sama, ya. Kehancuran besar juga akan datang. Jika kehancuran besar datang, maka apa yang dikatakan Raja Berdaulat Putih bisa dipercaya. Karena apapun yang dikatakan kehancuran besar, bahkan mereka yang mati akan mengikuti. Sedangkan untuk White Sovereign King, kamu hanya bisa mempercayai 1 kalimat dari setiap 10 kalimat karena saat ia ingin, ia hanya akan jatuh bersamamu pada saat berikutnya. Paragon Huo Cheng mengirimkan pesan. Sui Ying terkejut. Jatuh bersamamu saat dia inginkan? Bisakah hanya percaya pada hukuman dari setiap 10 kalimat? White Sovereign King sebenarnya seperti ini? Untungnya, Kaisar Surgawi penghancuran besar telah datang juga, kalau tidak negosiasi ini mungkin scam. Siapa yang mengira bahwa saudara Dongbo, tanpa sadar kamu telah menjadi begitu kuat? Kamu harus mengetahui beberapa detail di balik layar. Aku tidak akan memberitahu kamu. Alih-alih, guru kamu kemungkinan besar akan segera memberitahu kamu. Paragon Huo Cheng diikuti dengan transmisi besar pesan, ini adalah kecerdasan mengenai keberadaan yang kuat di alam semesta kita yang luas, dunia dewa, dan abis. Terlepas dari apakah reputasi mereka besar atau tidak, selama aku mengenal mereka, aku akan mencatatnya di sini. Kamu memiliki pandangan yang baik dan memahami kekuatan tempur dan temperamen mereka. Hanya dengan begitu kamu akan tahu bagaimana menghadapinya. Petik 2. Seberapa kuat hati Sui Ying yang sebenarnya? Dia bisa mencerna kecerdasan dalam jumlah besar dan mengingatnya di saat-saat tertentu. Begitu. Di masa lalu, apa yang dipahami Sui Ying sebagian besar adalah keberadaan yang kuat. Pemahamannya tentang Paragon terlalu sedikit. Dan Paragon Huo Cheng adalah Paragon yang sangat tua dari seluruh dunia dewa dan abis. Rahasia yang dia tahu terlalu banyak. Dunia dewa dan abis, di bawah penguasa, yang terkuat adalah Raja Hijau. Yang kedua adalah Heavenly Emperor of Great Destruction. Kekuatan tempur kedua ini tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Mengikuti dengan saksama adalah Raja Berdaulat Putih, pemimpin prefektur Gunung Bambu, penggarap pahit, komandan besar penyucian, permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius, dan Paragon Huo Cheng dengan kekuatan tempur yang sebanding. Sui Ying melihat catatan terperinci, dan dia merasa tercerahkan. Paragon dapat dibagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda. Tingkat pertama adalah mereka yang bisa bergulat dengan penguasa, Raja Hijau dan Kaisar Langit Penghancuran Besar. Tingkat kedua adalah puncak Paragon, Raja Berdaulat Putih, Paragon Huo Cheng, Master Prefektur Gunung Bambu dan beberapa lainnya. Dahulu kala, Pang Yi berada di level ini juga, dan sekarang, ia telah mencapai tahap yang tak terduga. Tingkat ketiga terdiri dari Paragon yang lebih biasa seperti Monarch Destruction, Paragon Devil Kite, dan mayoritas Paragon lainnya. Tentu saja, karena mereka semua berjalan di jalur Dao yang berbeda, kekuatan tempur yang mereka tunjukkan juga berbeda. Beberapa sangat pandai melarikan diri, dan bahkan penguasa mengalami kesulitan mencoba membunuh mereka. Beberapa sangat kuat dengan pelanggaran, mencapai standar penguasa. Tetapi aspek mereka yang lain lebih lemah. Misalnya, penggarap pahit. Beberapa sangat licik dan kejam, seperti White Sovereign King. Seseorang harus berjuang untuk mendapatkan peluang di jalan kultivasi.
Tidak melihat betapa damai tampaknya dunia dewa dan abis ada di permukaan, pada kenyataannya, demi mendapatkan peluang dalam kultivasi, penguasa bahkan mungkin tidak peduli tentang apapun. Ketika paragon benar-benar menjadi gila, mereka juga akan membunuh begitu saja. Tapi itu masih bagus karena semua orang mengejar hal-hal yang berbeda. Puncak paragon ingin menjadi penguasa, dan mereka biasanya tidak akan memiliki konflik dengan keberadaan yang kuat. Paragon Huo Cheng mentransmisikan. Sui Ying mengerti hal ini. Sama seperti bagaimana eksistensi yang kuat ingin mendapatkan senjata dewa sejati dan seni absolut. Untuk paragon puncak, mereka sudah pergi di jalan dao mereka sendiri. Mereka tidak kekurangan senjata dewa sejati, dan mereka memiliki seni absolut mereka sendiri. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung dengan keberadaan yang kuat untuk itu. Dengan demikian, pertempuran biasanya akan terjadi pada mereka yang berada di level yang sama. Seperti Bloodset God Emperor, Temporal Island Lord, Myriad God Palace, Bloody Ruler, Purgatory Ruler juga akan bertarung satu sama lain. Tapi kadang-kadang, itu mungkin berkaitan dengan beberapa harta penting, menyebabkan paragon dan keberadaan yang kuat untuk bertarung satu sama lain. Seperti salinan asli dari seni absolut, dalam keadaan biasa, keberadaan yang kuat tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapnya. Paragon Huo Cheng mentransmisikan, itulah sebabnya mereka akan membuat masalah besar. Tapi sejak Raja Berdaulat Putih, orang tua licik ini ada di sini, itu pasti karena dia berpikir bahwa kamu telah menyembunyikan kitab iblis darah. Itu sebabnya dia memutuskan untuk berdagang denganmu. Petik 2. Sui Ying mengerti. Salinan asli dari seni absolut. Itu adalah sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang lain, dan memang, keberadaan paling kuat tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Sui Ying karena kekuatan tempurnya dekat dengan paragon, dan pertahanannya kuat, dan yang lebih penting karena Raja Berdaulat Putih dan yang lainnya berpikir bahwa kitab iblis darah harus disembunyikan di dunia air yang luas, berusaha untuk mencarinya terlalu membosankan. Karena itu, dia rela melakukan pertukaran. Sui Ying sedang minum dengan Raja Sovereign Putih. White Sovereign King tidak banyak bicara, dan Sui Ying juga mengobrol dengan paragon Huo Cheng. Setelah beberapa saat, ruang waktu di kejauhan memiliki gelombang muncul. Sesosok muncul. Sui Ying merasakan jantungnya menegang setelah merasakan aura itu. Berbalik, ia melihat seorang pria berotot dengan dua tanduk melengkung hitam. Kulit tubuhnya yang T3L4NJ4 nanogram memiliki beberapa naga yang tertanam di sana seolah-olah seekor naga menjeratnya. Melangkah melintasi kekosongan, dia datang. Sama seperti dunia yang luas yang memancarkan tekanan duniawi substansial yang datang, tekanan itu membuat Sui Ying menahan napas. Dia harus menjadi kaisar surgawi penghancuran besar, ini adalah pertama kalinya Sui Ying melihat orang ini. Matanya yang ungu memiliki kilat dalam. Auranya membuat tingkat Abyss World bergetar. Saat matanya berbalik, pupil White Sovereign King melebar, dan Sui Ying bisa merasakan kemauan menakutkan yang menyerangnya. Sejenak, perasaannya terhadap sekitarnya menjadi kabur, dan dia merasakan hati dewa yang sebenarnya juga bergetar. Rasanya seolah-olah dia hampir tidak bisa melihat sekelilingnya dan seperti orang buta, meskipun Sui Ying masih duduk sangat stabil. Kaisar surgawi kehancuran besar memandang Sui Ying. Ujung bibirnya melengkung ke atas. Menarik, kamu sebenarnya tidak berlutut? Seseorang harus tahu. Eksistensi paling kuat bahkan tidak bisa menahan tekadnya dan telah berlutut. Sui Ying mungkin telah mempengaruhi dampak yang kuat, hati dewa sejatinya jelas, dan kemauannya mampu mempertahankan ketenangannya. Kehancuran besar. Raja Sovereign Putih berdiri. Kaisar surgawi penghancuran besar juga menjaga auranya. Mengambil langkah, dia tiba di kursi awan. Baru saat itu Sui Ying mendapatkan kembali perasaannya tentang lingkungan, dan melihat bahwa kaisar kehancuran besar ada di sisinya. Dia berdiri dan menyambutnya. Tidak ada banyak yang bisa dibicarakan karena perbedaan kekuatan tempur mereka, tetapi dia masih muda dan akan menjadi lebih kuat di masa depan. Hahaha, tidak buruk. Kamu sebenarnya tidak berlutut di depanku. Bagi kamu untuk memiliki kekuatan tempur seperti Dewa Dunia tahap 4, tidak buruk, tidak benar-benar buruk. Kaisar surgawi penghancuran besar tertawa terbahak-bahak.
Anggota Legiun Penghancuran Zaman Kosmos ini, selain Pang Yi, hanya ada dia. Bisakah dia kurang? Raja Sovereign Putih tertawa, kamu benar-benar mencoba dengan sia-sia untuk membiarkan anggota Legion Penghancuran berlutut. Petik 2. Dongbo Sueying, setelah pertukaran itu, hantu putih tua akan mengirimmu pergi dengan aman. Kaisar Surgawi dari Kehancuran Besar berkata, kamu yakinlah. Dia tidak akan menipu kamu. Petik 2. White Sovereign King mendengar istilah hantu putih tua, dan tidak bisa menahan cemberut, meskipun dia masih menanggungnya. Aku percaya kalian berdua, kata Sueying. Aku yakin kamu harus jelas dari pertukaran kali ini. Kaisar Surgawi dari Kehancuran Besar berkata, aku akan membiarkan kalian berdua menerima warisan dari bagian kedua dari Kitab Iblis Darah. Dongbo Sueying, bagian pertama dari darah iblis kamu juga akan diizinkan untuk dipelajari oleh I dan Old White Ghost. Tapi, hantu putih tua, kaulah yang paling sedikit berkontribusi dalam pertukaran ini. Petik 2. Raja Sovereign Putih tertawa, Dongbo Sueying ingin menyelamatkan teman baiknya. Teman baiknya sudah meninggal, dan aku akan bereinkarnasi dari sungai waktu. Petik 2. Sueying segera menambahkan, terima kasih, Raja Sovereign Putih. Qi Yubai hanyalah seorang transenden. Reinkarnasi transenden masih relatif mudah dicapai. Jika Qi Yubai adalah dewa dunia, Raja Berdaulat Putih tidak akan begitu saja menjanjikannya. Harus. Itu adalah pertukaran, dan itu harus adil. White Sovereign King tertawa, Dongbo Sueying, sekarang, pergilah ke dunia air luar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.